Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang belajar Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, dalam video ini aku mau sharing-sharing tentang Pilmapres itu sendiri. Nah, sebelum itu teman-teman mungkin tahu Kak Shakira atau Kak Maxwell yang mereka jadi case di COC dan mereka juga seorang mahasiswa berprestasi. Nah, oke. Nah, introduction dulu bahwa aku juga bukan seorang mahasiswa berprestasi yang keren atau yang nasional, bahkan aku hanya lolos bahkan juara 2 di fakultas dan hanya lolos sebagai finalis di tingkat universitas, dan aku juga nggak sampai ke nasional atau bahkan aku juga nggak juara di kampus aku sendiri. Nah, tapi aku mau coba sharing apa yang mungkin aku ketahui dan apa yang mungkin aku paham tentang Pilmapres itu sendiri, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mungkin buat teman-teman ada yang juga ingin menjadi seorang mahasiswa berprestasi atau bahkan ada yang mungkin nggak tahu sama sekali tentang Pilmapres atau mahasiswa berprestasi itu sendiri. Nah, aku mau sharing tentang itu. Nah, teman-teman, dalam hal ini aku mau coba jelasin dulu terkait dengan Pilmapres dan Mapres itu sendiri. Nah, Pilmapres itu sendiri merupakan nama lombanya, yakni pemilihan mahasiswa berprestasi. Merupakan suatu lomba yang bertujuan untuk memilih mahasiswa berprestasi. Jadi, mahasiswa berprestasi adalah title yang diberikan kepada para pemenang dalam lomba pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, adapun secara definitif ketika aku coba cari di pedoman pemilihan mahasiswa berprestasi nasional tahun 2024, setidaknya bahwa Mapres atau mahasiswa berprestasi itu adalah mahasiswa yang memiliki beragam prestasi yang membanggakan dalam intra, ko maupun ekstrakurikuler, dan mahasiswa yang memberikan kontribusi nyata, memiliki kepedulian terhadap masyarakat sebagai representasi nasionalisme, kecerdasan nasional, emosional, dan spiritual, dan juga mampu menuangkan pemikiran tertulis dan menyampaikannya secara lisan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Nah, ini secara definisi pengertian dari mahasiswa berprestasi itu sendiri. Nah, definisi ini nanti akan tercermin dan tersaring dari kriteria-kriteria penilaian yang ada dalam pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi pemilihan mahasiswa berprestasi benar-benar mencari mahasiswa yang memang beragam dalam prestasinya, bukan hanya orang yang menang lomba ataupun lainnya, dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam definisi ini. Nanti teman-teman bakal tahu apa aja sih yang dinilai dalam pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, kita akan coba ke slide selanjutnya. Nah, Pilmapres itu sendiri terdiri dari 2 jenjang, yakni jenjang sarjana dan diploma. Teman-teman mungkin ada yang kuliahnya sarjana gitu ya, ada yang diploma. Nah, ini ada jenjangnya masing-masing. Jadi sarjana lombanya dengan sarjana, diploma dengan diploma gitu ya. Dan seleksi Pilmapres itu juga berjenjang, teman-teman. Jadi nggak tiba-tiba langsung daftar di nasional, tapi mereka mengalami seleksi mulai dari tingkat program studi, fakultas, universitas, LLDT, atau wilayah, dan nasional. Jadi nanti ada Mapres yang mungkin Mapres Prodi gitu ya, yang mereka yang menang di tingkat program studi aja dan mungkin kalah di fakultas, atau yang mungkin menang juga di fakultas jadi Mapres fakultasnya, atau sampai universitas dan bahkan sampai ke nasional. Dan ini sangat berjenjang dan seleksinya ketat, dan ini merupakan lomba tahunan yang tentunya diadakan oleh pemerintah atau Kemendikbud. Nah, teman-teman, apakah yang menjadi Mapres itu adalah orang yang menang banyak lomba? Nah, mungkin ini stereotip atau apa ya, paradigma yang banyak di kalangan orang-orang bahwa mungkin mahasiswa berprestasi adalah mereka yang menang banyak lomba gitu ya, yang juara terus, yang pokoknya sertifikat lombanya banyak gitu ya. Tapi pada kenyataannya tidak hanya tentang itu gitu ya. Jadi mahasiswa berprestasi itu dalam penilaiannya dalam Pilmapres ada setidaknya 3 hal fundamental yang menjadi poin penilaian dalam Pilmapres. Yang pertama ada capaian unggulan. Nanti kita bahas masing-masing dari poin-poin yang dimaksud gitu ya. Dan kedua ada tentang gagasan kreatif atau GK, dan ada produk inovatif. Nah, ini bedanya, untuk gagasan kreatif itu untuk jenjang sarjana dan produk inovatif itu untuk jenjang diploma. Dan selanjutnya ada tentang bahasa Inggris.
Nah, persentase penilaiannya, kita memiliki bobot yang lebih besar, atau dalam Pilmapres itu bobot terbesar ada dalam capaian unggulan. Sebanyak 45%, 35%-nya dari gagasan kreatif atau produk inovatif, dan 20% dari kemampuan bahasa Inggris. Ini berdasarkan pedoman tahun 2024. Bahkan di tahun 2023, kalau tidak salah, 50% penilaian itu masih ada di capaian unggulan, dan 30%-nya di gagasan kreatif atau produk inovatif, dan 20% masih di bahasa Inggris. Jadi ini mungkin bisa berubah-ubah, tapi biasanya capaian terbesar itu ada, atau presentasi terbesar ada di capaian unggulan. Jadi ini 3 hal fundamental yang biasanya dinilai dalam Pilmapres. Nah, kemudian teman-teman, apa sih itu capaian unggulan atau CU, terus gagasan kreatif, GIKA, dan produk inovatif, dan juga bahasa Inggris dalam penilaian Pilmapres? Nah, aku akan coba terangkan sebisa aku dalam video kali ini. Nah, pertama terkait capaian unggulan. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa capaian unggulan adalah hasil istimewa yang mendapat pengakuan dan diperoleh selama menjadi mahasiswa, baik dari kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Nah, singkatnya CU adalah capaian-capaian yang diakui selama perkuliahan. Jadi, berbagai pencapaian teman-teman selama kuliah itu nanti masuk dalam CU, tapi tidak semuanya diakui. Jadi, ada beberapa hal yang diakui yang dapat dimasukkan menjadi capaian unggulan. Nah, teman-teman, kita bisa lihat dulu ya bahwa dalam capaian unggulan itu setidaknya ada 7 bidang utama yang diakui. Ada 7 bidang yang dapat kita masukkan sebagai capaian unggulan. Nah, yang pertama tentang kompetisi atau hasil lomba atau kejuaraannya. Mungkin ini teman-teman udah nggak asing bahwa mungkin orang yang menjadi mahasiswa berprestasi adalah orang yang menang banyak lomba. Nah, ini salah satunya memang lomba menjadi salah satu kriteria ataupun capaian unggulan yang diakui. Tapi bukan hanya itu, teman-teman, ada bidang lainnya, yaitu misalkan pengakuan. Teman-teman menjadi narasumber di suatu acara atau menjadi moderator itu diakui sebagai capaian unggulan dan ada nilainya juga. Kemudian ada penghargaan, misalkan mungkin penghargaan yang diberikan oleh pemerintah ataupun penghargaan diberikan oleh gubernur dan sebagainya karena teman-teman mungkin memiliki jasa ataupun hal yang istimewa gitu ya. Dan juga ada karir organisasi. Nah, ini juga penting. Teman-teman menjadi ketua ataupun menjadi suatu bendahara, sekretaris dalam organisasi itu juga ada nilainya. Jadi mahasiswa berprestasi bukan hanya mereka yang menang kompetisi atau lomba-lomba, tapi banyak bidang yang diakui agar teman-teman juga menjadi mahasiswa berprestasi. Kemudian ada hasil karya, entah mungkin teman-teman suka nulis buku dan bukunya ber-ISBN, ataupun mungkin teman-teman punya artikel ilmiah atau karya seni, mungkin ada lukisan yang teman-teman atau film yang teman-teman sudah dipamerkan secara nasional atau internasional, itu juga ada nilainya. Kemudian ada pemberdayaan atau aksi kemanusiaan. Misalkan teman-teman jadi pemakarsa atau peserta dalam suatu aksi sosial, nah itu juga diakui sebagai capaian unggulan. Bahkan teman-teman memiliki usaha, teman-teman masuk dalam bidang kewirausahaan, dan itu menjadi capaian unggulan juga. Jadi dalam capaian unggulan setidaknya ada 7 bidang ini, dan ini diakui sebagai capaian ketika teman-teman kuliah gitu ya. Nah, ini tidak serta-merta kita masukkan begitu saja. Ini ada penilaian dan ada juga bobot nilainya. Nah, teman-teman, dari 7 bidang itu, teman-teman hanya dapat mengajukan maksimal 10 capaian unggulan. Jadi kalau teman-teman punya capaian banyak banget gitu ya, teman-teman dalam Pilmapres biasanya hanya diperkenankan mengajukan 10 capaian unggulan saja. Dan selanjutnya, dari 7 bidang itu, setiap bidangnya teman-teman hanya maksimal 4 capaian unggulan. Jadi kalau teman-teman misalkan kuatnya di lomba gitu ya, teman-teman punya 10 lomba untuk dijadikan sebagai capaian unggulan. Teman-teman nggak bisa dari lomba aja. Dari bidang kompetisi atau perlombaan, teman-teman hanya bisa mengajukan 4 sertifikat atau mungkin 4 kejuaraan gitu ya. Dan sisanya berarti kalau 4 mungkin ada 6 capaian unggulan yang lainnya, teman-teman harus cari dari bidang yang lain. Entah itu dari mungkin kewirausahaan, dari hasil karya, atau karir organisasi. Nah, itu kenapa dalam definisi tadi bahwa mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi yang beragam. Jadi bukan hanya tentang menang lomba, tapi teman-teman juga beragam dan kuat dalam berbagai bidang yang lainnya. Makanya dalam penilaiannya teman-teman hanya dapat mengajukan maksimal 4 capaian unggulan untuk setiap bidang. Nah, setiap capaian ada skor atau kategorinya. Nah, misalkan teman-teman juara di nasional.
dengan juara yang internasional. Itu beda nilainya, teman-teman. Dan teman-teman, untuk lebih jelasnya, dari setiap skor itu, teman-teman bisa kunjungi websitenya Pusat Prestasi Nasional. Di sana ada pedoman Piala Mapres Nasional, teman-teman bisa unduh dan pelajari. Ada kode-kode untuk setiap bidangnya, setiap capaiannya, dan itu ada nilainya. Dan teman-teman bisa kuatkan di kira-kira di nilai mana yang lebih besar, dan teman-teman bisa usahakan untuk mendapatkan capaian tersebut. Nah, teman-teman, tadi capaian unggulan gitu ya. Capaian unggulan kenapa besar? 45% penilaian, karena mungkin itu nggak bisa dikerjakan dalam semalam atau seminggu 2 minggu. Capaian-capaian itu murni harus disusun dari ketika masuk sampai dengan teman-teman ikut Pilmapres itu, dan itu nggak mudah. Makanya penilaiannya besar banget. Dan selanjutnya, penilaian yang tidak kalah besarnya ada di gagasan kreatif dan produk inovatif. Nah, untuk ini untuk jenjang sarjana, dan produk inovatif untuk diploma. Nah, gagasan kreatif itu apa sih gitu ya? Nah, gagasan kreatif itu adalah karya ilmiah hasil tulisan mandiri dan biasanya terdiri dari 10 sampai dengan 20 halaman. Ini seperti teman-teman lomba KTI gitu ya. Dan dengan temanya seperti biasa, entah itu tentang Sustainable Development Goals atau tentang revolusi industri 4.0. Dan juga produk inovatif. Untuk produk inovatif juga ada hasil tulisan mandiri, biasanya terdiri dari 10 sampai dengan 15 halaman. Kalau gagasan kreatif sampai 20 halaman, kalau produk inovatif itu sampai dengan 15 halaman dan berisi uraian gagasan yang telah diwujudkan dalam sebuah produk. Nah, bedanya mungkin kalau gagasan kreatif itu masih bisa berupa gagasan atau lainnya, dan kalau produk inovatif baiknya itu sudah ada produknya gitu ya. Nah, singkatnya ini adalah tentang KTI gitu ya, teman-teman. Nanti disuruh membuat KTI itu untuk memecahkan suatu masalah atau menghadirkan suatu solusi untuk mendukung Sustainable Development Goals atau revolusi industri 4.0. Nah, teman-teman, dalam gagasan kreatif atau produk inovatif itu memiliki sistematika tersendiri gitu, yang mungkin berbeda dengan KTI-KTI pada umumnya gitu, yang mungkin KTI pada umumnya terdiri dari pendahuluan, kemudian ada kajian pustaka, metode penelitian, hasil, dan lain sebagainya. Tapi dalam gagasan kreatif dalam Pilmapres itu ada sistematika penulisan tersendiri. Nah, secara subbahasan, biasanya dalam Pilmapres itu ada 8 subbahasan, mulai dari lingkup pembahasan, identifikasi potensi kebutuhan lingkungan, rumusan target pembangunannya bagaimana, analisis untuk memilih cara pencapaian target, kemudian penjabaran rencana kerja, penjabaran informasi tambahan, visualisasi gagasan, dan lampiran. Nah, setidaknya ini yang teman-teman akan buat dan perlu diisi ketika teman-teman membuat gagasan kreatif atau produk inovatif. Nah, poin-poin ini ada penjelasannya secara detail yang teman-teman dapat akses di pedoman pemilihan mahasiswa berprestasi nasional. Nanti teman-teman bisa pelajari kira-kira di lingkup pembahasan teman-teman menjabarkan apa saja, kemudian di informasi tambahan teman-teman bisa mencantumkan apa saja, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pelajari di pedoman pemilihan mahasiswa berprestasi nasional. Nah, namun secara kasar dalam gagasan kreatif atau produk inovatif, teman-teman setidaknya nanti akan merumuskan hal ini gitu ya. Ada lingkup pembahasan sampai dengan visualisasi gagasan dan juga lampiran yang teman-teman tambahkan. Nah, kalau tadi gagasan kreatif, penilaian terbesar selanjutnya atau 20% itu biasanya dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya dalam Pilmapres bahasa Inggris ini kemampuan kitanya diukur dari pidato kita dalam bahasa Inggris. Biasanya peserta Pilmapres itu dituntut untuk membuat video selama 5 menit gitu ya, yang berisi presentasi mengenai Sustainable Development Goals yang berbeda isunya dengan gagasan kreatif. Karena tadi gagasan kreatif juga mengacu pada solusi untuk memecahkan masalah pada Sustainable Development Goals gitu ya. Dan dalam bahasa Inggris juga pidato teman-teman juga membahas tentang itu, tapi harus berbeda dengan apa yang dijabarkan dalam gagasan kreatif atau produk inovatif. Hal ini dimaksudkan agar teman-teman sebagai mahasiswa berprestasi memiliki kecakapan ataupun pengetahuan yang lebih atau wawasan yang lebih terkait dengan Sustainable Development Goals. Jadi bukan hanya tentang isu itu aja, tapi teman-teman dapat mencari isu yang lainnya. Dan teman-teman hanya dapat membuat video itu dalam pengambilan gambar secara utuh gitu ya, jadi nggak bisa diedit-edit apa dalam videonya gitu ya. Jadi teman-teman satu kali take, teman-teman secara utuh menampilkan video teman-teman dalam pidato bahasa Inggris.
Nah, ada 3 jenis pidato yang dapat teman-teman sampaikan, mulai dari informatif, persuasif, atau motivasional gitu ya. Teman-teman bisa pelajari hal ini, teman-teman mau pidato yang mana gitu. Dan teman-teman bisa cari pidato-pidato bahasa Inggrisnya mahasiswa-mahasiswa berprestasi nasional di YouTube. Dan itu hampir setiap peserta yang nasional itu akan apa ya, mempublish video mereka pidato dalam bahasa Inggris untuk Film Apres di YouTube, dan teman-teman bisa pelajari bagaimana mereka menyampaikan gagasan ataupun pidato mereka dan bagaimana kemampuan bahasa Inggris mereka. Dan jika teman-teman memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, tentunya ini akan menjadi privilege ataupun nilai tambah dalam atau memudahkan teman-teman dalam seleksi Film Apres gitu ya, karena nggak semua peserta mungkin memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Nah, kemudian dalam final Pilmapres, ketika teman-teman mungkin biasanya ada seleksi penyisihan dulu gitu ya. Kemudian final secara langsung dalam lombanya, dalam Pilmapres ada beberapa hal yang teman-teman akan hadapi mungkin gitu ya. Yang pertama, teman-teman akan melakukan presentasi capaian unggulan. Jadi teman-teman tadi sudah mencantumkan setidaknya 10 capaian unggulan yang menjadi kekuatan teman-teman, menjadi sosok teman-teman sebagai seorang mahasiswa berprestasi, dan teman-teman akan presentasikan tersebut dalam poster deskripsi diri. Jadi semuanya, hampir semua karya itu teman-teman akan dituangkan ke dalam sebuah poster gitu ya. Dan teman-teman akan melakukan presentasi mengenai deskripsi diri, dan dalam hal ini ternyata bukan hanya tentang capaian unggulan saja, tetapi juga tentang profil teman-teman gitu ya, tentang profil teman-teman mengbranding diri teman-teman sebagai seorang mahasiswa berprestasi kepada dewan juri. Kemudian, teman-teman juga tadi telah membuat gagasan kreatif atau produk inovatif. Nah, teman-teman juga mempresentasikan gagasan kreatif teman-teman melalui media poster, dan hampir semuanya memang dipresentasikan melalui media poster gitu ya. Dan untuk produk inovatif biasanya teman-teman juga dapat memperlihatkan produknya gitu ya, karena mungkin harus ada produknya dan teman-teman bisa membawa produk tersebut ketika presentasi. Dan kemudian untuk kemampuan bahasa Inggris, selain dari pidato, mungkin teman-teman juga akan menghadapi FGD ataupun wawancara terkait video presentasi, dan ini mungkin berubah-ubah dan tergantung dengan penyelenggaraan Pilmapres di kampus teman-teman. Tapi setidaknya ini adalah 3 hal yang mungkin akan teman-teman hadapi, mulai dari mempresentasikan capaian unggulan yang telah teman-teman kumpulkan, dan juga profil teman-teman sebagai seorang mahasiswa berprestasi dalam kompetisi tersebut, kemudian juga mempresentasikan mengenai gagasan kreatif yang telah teman-teman buat ataupun produk inovatifnya, dan juga kemampuan bahasa Inggris. Dan penting juga bahwa dalam Pilmapres juga sering menekankan pada penilaian sikap ataupun attitude dan juga leadership dan juga kepribadian. Jadi bukan hanya orang yang menang banyak prestasi ataupun bagus secara akademik, tapi kita juga harus menunjukkan bahwa kita memiliki kepribadian yang baik untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi, menjadi mahasiswa yang mungkin dapat menjadi role model ataupun panutan bagi teman-teman yang lainnya. Nah, ini ada tips and trick dari aku yang mungkin sebenarnya aku juga akan kalah gitu ya, tapi teman-teman mungkin bisa gunakan ini, siapa tahu teman-teman mungkin bisa berhasil dalam pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, yang pertama, teman-teman bisa persiapkan capaian unggulan sebaik mungkin gitu ya, dengan menyicil capaian-capaian yang dapat diusahakan. Karena mungkin ini akan cukup sulit dan membutuhkan banyak waktu gitu ya. Kita nggak bisa sehari ikut lomba langsung menang gitu ya. Butuh waktu untuk bisa menyiapkan capaian unggulan sebaik mungkin. Entah teman-teman ikut organisasi, teman-teman ikut volunteer, teman-teman nulis artikel, dan sebagainya. Semakin banyak ragam dari capaian unggulan tersebut, teman-teman akan memiliki peluang yang lebih besar untuk bisa memberikan yang terbaik dalam capaian unggulan. Kalaupun nantinya teman-teman gak menang dalam Pilmapres, setidaknya teman-teman telah menjadi versi terbaik dari diri teman-teman ketika menjadi seorang mahasiswa. Entah teman-teman mungkin nantinya memiliki artikel, memiliki buku, dan lain sebagainya. Nah, ini juga kita harus bisa juga mulai berlatih menulis karya ilmiah, karena dalam salah satu penelitiannya tadi juga ada tentang gagasan kreatif yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah. Kita bisa mulai berlatih karya ilmiah, entah itu mengikuti lomba-lomba KTI gitu ya, lomba esai, ataupun mungkin menulis artikel ilmiah dan lain sebagainya, dan juga berlatih bahasa Inggris karena ini akan menjadi penting gitu ya. Dan tidak mungkin nggak semua orang bisa memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik.
Dan juga sesuaikan dan pantaskan diri kita sesuai dengan profil yang diinginkan dalam Pilmapres. Tentunya dengan membuat diri kita sesuai dengan kriteria penilaian yang diharapkan dalam Pilmapres gitu ya. Kalau Pilmapres menginginkan seorang mahasiswa yang memiliki leadership yang baik, maka kita usahakan diri kita memiliki kemampuan leadership yang baik gitu ya, memiliki prestasi yang beragam, maka kita usahakan juga menjadi seorang mahasiswa yang memiliki prestasi yang beragam. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa dan berusaha serta tawakal gitu ya. Berdoa, melibatkan Tuhan dan doa orang tua dalam setiap proses kita dan juga berusaha secara maksimal serta tawakal terhadap hasil apapun yang nantinya diberikan kepada kita. Dan setidaknya kalaupun kita pada akhirnya tidak menjadi seorang mahasiswa berprestasi, tapi kita telah mengoptimalkan diri kita dan berusaha menjadi versi terbaik selama kita menjadi seorang mahasiswa. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa kunjungi website atau Instagramnya Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas. Nah, di sini banyak lomba-lomba mahasiswa yang khususnya yang resmi dari pemerintah. Teman-teman bisa kepoin tentang Pilmapres, tentang lomba-lomba LIDM, lomba PKM atau PIMNAS, dan lomba-lomba lainnya khususnya kalau teman-teman sebagai seorang mahasiswa gitu ya. Nah, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf tentunya jika banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin mempersiapkan diri menjadi seorang mahasiswa berprestasi ataupun lebih mengenal tentang mahasiswa berprestasi itu sendiri atau Pilmapres itu sendiri. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika video ini mungkin bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.